Halo, selamat datang. Selamat menikmati konten ini, jangan lupa berlangganan, dan aktifkan notifikasi. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi lainnya selama 5 tahun pernikahan mereka. David sedang membuat kopi sambil mengamati Margaret bersiap-siap dari jendela dapur. Rambut pirangnya tertimpa cahaya keemasan yang menyusup melalui tirai. Margaret memang selalu teliti soal penampilan, tetapi belakangan ini ada sesuatu yang berbeda. Sebuah perhatian yang berlebihan, ketelitian pada detail yang sebelumnya tidak pernah ada. Sayang, suaranya terdengar terlalu merdu, nyaris seperti alunan musik. Aku akan pergi dengan teman-teman malam ini. Sepertinya akan jadi malam yang panjang. Kau tahu kan, mungkin aku akan pulang larut. David berhenti sejenak, cangkir kopinya menggantung di udara. Margaret memang selalu pergi bersama teman-temannya. Itu adalah ritual suci hari Jumat yang ia hormati dan bahkan dukung. Tapi ada sesuatu dalam irama suaranya. Dalam caranya menghindari tatapan David saat berbicara. Dalam kemanisan yang berlebihan yang terasa tidak wajar. Seolah-olah ia sedang memainkan sebuah peran. Berakting sebagai istri sempurna yang meminta izin untuk keluar malam. Tentu, jawab David. Suaranya sendiri terdengar anehnya berjarak. Bersenang-senanglah. Senyum yang Margaret berikan padanya terlalu bersinar, seperti lampu sorot yang menyorot langsung ke matanya. Ia mencium pipi David dengan cepat dan menghilang ke lantai atas, meninggalkan jejak parfum mahal. Bukan parfum yang biasa ia kenakan, tapi sesuatu yang baru, lebih sensual, lebih menggoda. David berdiri di dapur. Kegelisahan yang kian membesar di dadanya terasa seperti badai yang mendekat dari kejauhan. Instingnya, yang terasah oleh tahun-tahun kebersamaan mereka, membisikkan peringatan yang coba ditekan oleh pikiran rasionalnya. Ada tanda-tanda yang selama ini ia abaikan. Telepon larut malam yang ia terima di taman. Ponsel yang selalu diletakkan dengan layar menghadap ke bawah, jarak fisik yang ia benarkan dengan alasan kelelahan kerja. Suara air mengalir dari lantai atas membawanya kembali ke masa kini. Margaret sedang mandi, bersiap untuk malamnya bersama teman-teman. David memandang meja dapur tempat Margaret meninggalkan tas tangan kulitnya yang berwarna coklat. Tas yang sama yang telah ia pakai selama 3 tahun, dengan tali yang usang dan noda lipstik di lapisan dalamnya. David belum pernah melanggar privasi Margaret sebelumnya. Dalam 5 tahun pernikahan, ia tidak pernah memeriksa barang-barang pribadi istrinya, tidak pernah mempertanyakan kegiatannya, atau menuntut penjelasan. Kepercayaan selalu menjadi fondasi hubungan mereka, pilar tempat mereka membangun kehidupan bersama. Tetapi pada saat itu, sesuatu yang lebih kuat dari akal sehat mendorongnya untuk bertindak. Dengan ragu, ia mendekati tas itu. Tangannya sedikit gemetar saat mengangkatnya dari meja, dengan dalih resmi untuk membersihkan permukaan jika ada yang bertanya. Tetapi ketika ia mengangkatnya, sesuatu di dalamnya bergeser, sebuah benda kecil meluncur ke sudut. Penasaran dan sudah dicengkeram oleh firasat buruk, David membuka tas itu. Di antara barang-barang biasa, dompet, kunci, riasan, permen, ada sebuah kotak persegi panjang kecil yang tersembunyi di bawah dompet kulitnya. Jari-jarinya menemukannya nyaris secara naluriah, seolah benda itu memancarkan energi magnetis tertentu. Kotak itu tidak mencolok, tanpa merek apapun, tetapi David langsung mengenalinya. Dengan jantung berdebar tak karuan, ia membukanya perlahan. Di dalamnya, belum tersentuh dan masih dalam kemasan aslinya, ada sebungkus kondom. Jenis yang mahal, dengan berbagai rasa, sama sekali berbeda dari yang biasa mereka gunakan bertahun-tahun yang lalu, sebelum Margaret menyarankan mereka berhenti karena merasa sudah saling mengenal dengan baik. Waktu seakan berhenti. Suara air di lantai atas menjadi jauh, teredam, seolah-olah David berada di bawah air. Semua kepingan teka-teki yang selama ini ia abaikan, kini menyatu, membentuk gambaran yang jernih dan menghancurkan. Jarak yang semakin terasa, alasan-alasan yang rumit, ponsel yang dijaga seperti rahasia negara, lembur kerja yang tidak pernah menghasilkan gaji tambahan. David memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Ia mengira akan merasakan kemarahan,
amarah membara yang akan melahapnya dan mendorongnya ke lantai atas untuk mendobrak pintu kamar mandi dan mengkonfrontasi Margaret dengan bukti di tangan. Ia mengira akan ada dorongan untuk berteriak, menuntut penjelasan, atau membanting sesuatu karena frustrasi. Tetapi yang datang justru berbeda. Ketenangan aneh menyelimutinya, seolah-olah sebuah keputusan telah dibuat di sudut sunyi pikirannya. Tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan. Tidak ada lagi keraguan yang perlu dijelaskan. Kebenaran ada di sana, kecil dan tak terbantahkan, di telapak tangannya. Bukannya meledak, David berjalan ke ruang tamu dan membuka laci meja kopi tempat mereka menyimpan foto-foto lama. Jari-jarinya menemukan foto yang ia cari nyaris secara otomatis, sebuah foto pernikahan yang diambil tepat saat mereka keluar dari gereja. Mereka tampak bersinar, terbalut dalam pelukan satu sama lain, dengan senyum tulus dari dua orang yang percaya pada keabadian. Margaret mengenakan bunga di rambutnya dan memegang gaunnya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya bersandar di dada David. David menatapnya seolah Margaret adalah satu-satunya orang di dunia. Dengan tangan yang secara mengejutkan stabil, David meletakkan foto itu di dalam kotak kondom, tepat di atas kemasan yang masih tersegel. Gambaran masa lalu itu kontras secara kejam dengan kenyataan saat ini, sebuah pengingat visual akan janji-janji yang diingkari dan kepercayaan yang dikhianati. Ia menutup kotak itu dengan hati-hati dan mengembalikannya ke tempat semula, tersembunyi di bawah dompet di dalam tas tangan Margaret. Suara pancuran berhenti. David mendengar langkah kaki Margaret di lantai atas, suara pengering rambut, laci yang dibuka dan ditutup. Ia duduk di kursi berlengan di ruang tamu dan menunggu, seolah sedang menonton film yang akhirnya sudah ia ketahui. Margaret turun 1 jam kemudian, telah bertransformasi. Ia memilih gaun yang tidak David kenali, sesuatu yang baru, ketat, yang menonjolkan lekuk tubuhnya dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh gaun-gaun malam bersama teman-teman yang biasa. Riasannya sempurna, lebih rumit dari biasanya, dan parfum baru itu menciptakan aura yang nyaris nyata di sekelilingnya. "Jangan menungguku," katanya, mencium pipi David dengan bibir yang terasa seperti lip gloss mahal. "Kau tahu kan bagaimana malam-malam seperti ini? Kami bisa lupa waktu." David mengangguk dalam diam, mengawasinya mengambil tas dan dengan cepat memeriksa isinya, tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang telah berubah. Pintu tertutup di belakangnya dengan suara yang tegas, seperti pistol start untuk perlombaan yang tidak ia sadari akan ia jalani. Ia tetap di kursi berlengan, terbenam dalam keheningan yang bukan kedamaian, tetapi juga bukan keputusasaan. Itu adalah sesuatu di antaranya, penerimaan melankolis bahwa setiap bab memiliki akhir, bahkan ketika kita tidak menginginkannya. David tidak menyalakan TV, tidak mengambil buku, tidak mencoba mengalihkan perhatiannya. Ia hanya ada di ruang antara sebelum dan sesudah, memproses akhir dari sebuah era. Hari berlalu dalam gerak lambat. David membuat makan malam untuk 1 orang, makan secara mekanis, mencuci piring dengan gerakan otomatis. Rumah, yang dulu adalah sebuah hunian, kini terasa seperti panggung sandiwara yang ditinggalkan setelah pertunjukan usai. Setiap benda membawa kenangan yang seolah milik orang lain, versi diri mereka yang lebih muda dan lebih naif. Sekitar tengah malam, ia naik ke kamar tidur dan berbaring di sisinya di tempat tidur. Sisi Margaret tetap rapi dan tak tersentuh, seolah-olah ia tidak tidur di sana selama berminggu-minggu, yang jika dipikir-pikir, mungkin saja benar. Berapa banyak dari malam-malam bersama teman-teman itu yang benar-benar seperti yang ia katakan. David tidak bisa tidur. Ia berbaring dalam gelap, mendengarkan suara-suara malam di lingkungan sekitar, mobil yang lewat, gonggongan anjing dari kejauhan, angin di pepohonan taman. Pikirannya tidak berpacu dalam lingkaran kecemasan seperti yang ia duga. Sebaliknya, pikirannya anehnya jernih, seolah menemukan kotak itu, telah mengangkat kabut yang tidak ia sadari ada di sana. Pukul 3.40 pagi,
ia mendengar kunci di pintu. Langkah kaki Margaret berbeda, lebih ragu-ragu, kurang percaya diri. Ia menaiki tangga perlahan, berhenti di lorong seolah sedang memutuskan sesuatu. David mendengar pintu kamar mandi ditutup, diikuti oleh keheningan panjang yang berlangsung jauh lebih lama dari yang dibutuhkan untuk rutinitas malam biasa. Ketika Margaret akhirnya memasuki kamar tidur, David berpura-pura tidur. Margaret bergerak seperti hantu, menyelinap di bawah selimut tanpa menimbulkan suara. Tetapi David bisa merasakan ketegangan yang terpancar dari tubuhnya, mendengar napasnya yang tidak teratur, nyaris bisa merasakan ketakutan di mulutnya. Margaret tidak tidur. David tahu karena ia juga tidak tidur, dan ia bisa merasakan setiap gerakan gelisah, setiap desahan tertahan, setiap upaya gagal untuk menemukan posisi yang nyaman. Mereka berbaring berdampingan, terpisah hanya beberapa senti secara fisik, tetapi terbentang jarak tahunan cahaya secara emosional. Masing-masing berpura-pura yang lain tidak terjaga. Pagi datang dengan cahaya kelabu dan redup. David bangun lebih dulu, seperti biasa, dan turun untuk membuat kopi. Margaret muncul 20 menit kemudian, dan perubahannya mengejutkan. Matanya merah dan bengkak dengan lingkaran hitam yang tidak bisa disembunyikan sepenuhnya oleh riasan. Ia menghindari tatapan David seolah-olah David adalah matahari, mustahil untuk dilihat secara langsung. "Selamat pagi," kata David sederhana, menuangkan kopi ke dalam 2 cangkir. "Seselamat pagi," jawabnya, suaranya serak dan pelan. David meletakkan cangkir di depannya dan duduk di seberang meja. Margaret menatap lekat cairan gelap itu seolah-olah ia bisa menemukan jawaban di dasar cangkir. "Margaret," kata David, suaranya tenang tapi tegas. "Aku ingin kita bercerai." Kata-kata itu menggantung di udara di antara mereka seperti benda fisik. Margaret mendongak untuk pertama kalinya, dan David melihat keputusasaan di matanya yang nyaris membuatnya mundur. Nyaris. "David, aku..." ia memulai, tetapi kata-katanya pecah menjadi isak tangis. "Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Kotak itu bukan milikku. Itu milik Jennifer. Dia memintaku untuk menyimpannya karena suaminya. Kau tahu betapa cemburunya dia." David menyaksikan istrinya tenggelam dalam kebohongan yang dibuat-buat. Setiap alasan lebih putus asa dari yang sebelumnya. Sungguh menyakitkan melihat seseorang yang pernah ia cintai hancur seperti ini. "Kita bisa pergi ke terapi." Lanjutnya, air mata mengalir deras di wajahnya. "Kita bisa memperbaikinya. Itu adalah kesalahan, David. Sebuah momen kelemahan. Itu tidak berarti apa-apa." Ia menghabiskan kopinya dalam diam, meletakkan cangkir kosong di wastafel, dan menoleh padanya untuk terakhir kalinya. "Aku akan berbicara dengan pengacara hari ini," katanya. "Kau bisa tinggal di rumah sampai kita menyelesaikan detailnya." David meraih kuncinya dan pergi, meninggalkan Margaret menangis di dapur tempat begitu banyak pagi yang bahagia telah dimulai. Hari-hari berikutnya berjalan seperti tarian yang telah diatur. Pengacara dihubungi, surat-surat disiapkan, aset-aset didata. David pindah ke sebuah apartemen kecil tapi bersih di pusat kota. Sebuah tempat yang tidak membawa kenangan masa lalu yang kini terasa seperti milik orang lain. Margaret berganti-ganti antara upaya rekonsiliasi dan ledakan kemarahan. Ia muncul di kantornya, menelepon tanpa henti, mengirim pesan panjang yang tidak koheren yang mencampurkan permintaan maaf dengan tuduhan. David menanggapi semuanya dengan kesopanan profesional yang menyakitinya lebih dari kekejaman langsung manapun. 3 minggu setelah sarapan yang mengubah segalanya, Margaret muncul di depan pintu apartemennya. Ia tampak berbeda, lebih rapuh, lebih pucat, dengan kerentanan yang sebelumnya tidak ada. "David, kita perlu bicara," katanya. Suaranya bergetar. "Aku hamil." David menatapnya sejenak, memproses kata-kata itu. "Selamat," jawabnya akhirnya. "Tapi itu tidak mengubah apapun di antara kita." "Bayi ini anakmu," katanya cepat. Kata-katanya tumpang tindih. "Ini anak kita, David. Keluarga kita." "Bukan,"
Jawabnya dengan kepastian yang mengejutkan dirinya sendiri. Bukan. Margaret mulai menangis lagi. Isakan putus asa yang telah menjadi ciri khasnya dalam beberapa minggu terakhir. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Bagaimana kau bisa begitu yakin? David tidak menjawab. Tidak perlu. Mereka berdua tahu kebenarannya. Bahkan jika hanya satu yang mau mengakuinya. Kita akan melakukan tes DNA, katanya akhirnya. Jika anak itu adalah anakku, aku akan bertanggung jawab. Tapi itu tidak akan mengubah situasi kita. Tes itu dilakukan 3 minggu kemudian melalui prosedur non-invasif yang menganalisis DNA janin dalam darah Margaret. David menunggu hasilnya dengan ketenangan aneh yang sama yang ia rasakan sejak malam ia menemukan kotak itu. Tidak ada kegugupan, tidak ada harapan rahasia untuk rekonsiliasi, hanya kebutuhan untuk menutup bab ini sepenuhnya. Hasilnya tiba pada hari Selasa pagi, dikirim oleh laboratorium klinis dalam sebuah amplop tertutup. David membukanya di hadapan pengacara Margaret yang bersikeras untuk menyaksikan momen itu. Probabilitas paternitas, 0%. Baca pengacara itu dengan suara keras. Margaret merosot ke kursi seolah-olah baru saja menerima pukulan fisik. David menandatangani surat cerai terakhir 3 hari kemudian. 6 bulan telah berlalu sejak pagi itu di dapur. David telah membangun rutinitas baru, menemukan hobi baru, mendapatkan teman-teman baru. Hidupnya lebih kecil sekarang, lebih sederhana, tetapi juga lebih jujur. Ia tidak merasakan kemarahan terhadap Margaret. Emosi itu telah menguap seperti kabut pagi. Yang tersisa adalah sesuatu yang mendekati rasa kasihan, bercampur dengan rasa syukur yang aneh karena perselingkuhannya terbongkar sebelum mereka menyia-nyiakan lebih banyak tahun dalam sebuah ilusi. Terkadang saat berjalan-jalan di kota, David memikirkan foto yang ia tinggalkan di dalam kotak kondom. Ia bertanya-tanya apakah Margaret masih menyimpannya, apakah ia sesekali melihatnya dan teringat saat mereka bahagia, atau setidaknya mengira mereka bahagia. Ia berharap begitu. Setiap orang berhak untuk mengingat saat-saat indah, bahkan ketika mereka memilih untuk menghancurkannya. Perceraian itu disahkan pada suatu pagi musim gugur yang hujan. David menandatangani dokumen terakhir di atas meja kayu yang mengkilap di kantor pengacara yang berbau kulit tua dan kopi kental. Tidak ada drama, tidak ada konfrontasi terakhir, hanya tanda tangan di atas kop surat, pembagian aset yang disepakati bersama, dan akhir resmi dari sebuah bab. Saat berjalan kembali ke apartemennya, David menyadari bahwa ia tidak merasakan kelegaan maupun kesedihan. Ia merasakan sesuatu yang lebih halus, semacam rasa tuntas, seolah-olah sebuah cerita yang telah dimulai bertahun-tahun yang lalu, akhirnya menemukan kesimpulan alaminya. Hujan berhenti ketika ia sampai di rumah, dan seberkas sinar matahari menembus awan, menyinari jalanan yang basah dengan cahaya keemasan yang membuat segalanya tampak baru dan mungkin. David tersenyum, senyum tulus pertamanya dalam beberapa bulan, dan menaiki tangga ke apartemennya, hanya membawa kuncinya dan kepastian bahwa beberapa akhir, betapapun menyakitkan, juga merupakan awal baru yang terselubung. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan ke saluran ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan apapun. Sampai jumpa di lain waktu.